Pernah nggak kalian merasa kayak begini? Misalnya, baru bangun tidur, kalian dapat notif cuan 100 juta. Wah, seneng banget kan? Bahagia rasanya. Nah, terus habis sarapan, rasa senang itu hilang. Kalian jadi biasa aja menjalani hari dan beraktivitas seperti biasa. Lalu, pada suatu hari, Liverpool kalah. Kalian bisa nggak mood selama beberapa hari, bahkan bisa jadi seminggu lebih. Selama berhari-hari itu, kalian menjalani aktivitas dengan tidak maksimal. Lalu, apa yang terjadi pada kalian? Apa yang terjadi pada kita semua? Kenapa ketika kita didatangi hal yang menyenangkan, perasaan senangnya itu enggak bertahan lama? Kenapa ketika kita didatangi oleh hal yang tidak menyenangkan, kenapa rasa kesalnya itu bisa bertahan sangat lama? Nah, saya menemukan penelitian tentang topik ini. Jadi, ada dua kelompok yang sama-sama dikasih sebuah challenge. Kelompok pertama itu dikasih tahu bahwa kemungkinan berhasilnya 70%. Kelompok kedua itu dikasih tahu bahwa kemungkinan gagalnya 30%. Kan sama aja, tuh. Tapi, hasilnya berbeda. Kelompok pertama itu suka dan antusias menjalani challenge yang diberi. Kelompok kedua mereka enggak suka. Lalu, ketika para peneliti mengatakan kepada kelompok pertama bahwa challenge yang mereka lakukan itu punya peluang 30% gagal, mereka jadi enggak suka. Dan ketika kelompok kedua dibilangin bahwa apa yang mereka lakukan itu punya peluang 70% berhasil, mereka tetap enggak suka. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ada penelitian lain yang seandainya ada pandemi. Kelompok pertama dikasih pertanyaan. Seandainya ada 600 orang yang terkena pandemi, lalu ada 100 orang selamat, berapa yang mati? Kelompok kedua ditanyain. Dari 600 orang, ada 100 orang yang mati, berapa yang selamat? Kan simpel itu. Tinggal 600 kurang 100 saja. Tapi, dua kelompok itu memiliki perbedaan waktu menjawab. Ketika manusia menghitung keuntungan dulu baru kerugian, yang hidup dulu baru yang mati, dia bisa menjawab dengan cepat, yaitu rata-rata 7 detik. Dan sebaliknya, ketika disuruh menghitung kerugian baru keuntungan, jadi lumayan lama, yaitu rata-rata 11 detik. Jadi memang sudah bawaan kita, ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, kita akan lebih lama dalam move on. Dan memang begitu, pikiran kita itu semakin mudah berganti dari baik ke buruk, dan semakin lama dari buruk ke baik. Tapi, ada kabar baiknya. Menghindari berpikir negatif dan mencoba untuk berpikir positif itu bisa dilatih. Dan menurut penelitian tadi, ketika kita menulis dan mengingat hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang membuat kita bahagia, itu bisa mendongkrak persentase kebahagiaan kita. Jadi, daripada kamu sambat bahwa harimu itu jelek, harimu tidak menyenangkan, cobalah untuk mengingat hal-hal baik yang terjadi di hari itu. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Sampai jumpa di video berikutnya.